Diri dulu. Jadi saya Faira Ahmadiyah, biasa dipanggil Choi, selaku PJ Endokrin dalam asisten Departemen Anatomi tahun tahun berapa ya? 2023 2024. Eh sebenarnya endokrin dia tidak terlalu kompleks di materinya ya, paling gampang di antara semua. Jadi siapa tahu kalian lulus di sini asdos tuh saya sarankan endokrin mau ambil dong karena ini paling gampang sumpah. Karena dia tuh lebih ke fisiologi daripada anatomi. Jadi sedikit di anatominya ini saja saya buat cuma 14 halaman nih ternyata. Oke, jadi saya mulai nih. Nah, jadi endokrin atau sistem endokrin itu pada umumnya dia semacam kumpulan organ yang dimana yang menghasilkan hormon. Makanya kenapa saya bilang dia berkaitan sama fisiologi karena ya lebih ke fungsi-fungsi hormon aja saja yang mau ditahu. Kalau anatominya tuh jarang sekali ternotis. Jadi kumpulan organ yang menghasilkan hormon dan berperan dalam proses metabolisme, pengaturan ion, keseimbangan cairan, sistem imun, fungsi reproduksi, dan lain-lain. Intinya, satu tubuhnya kalian dari atas sampai bawah. Nah, sekitar ada 10 organ yang masuk dalam sistem endokrin. Cuman yang di PPT ini saya bahas itu sekitar berapa ini? 1, 2, 3. Ada 7 organ saja, karena yang 3 organnya ini kayaknya nanti yang pankreas itu dibahas di G, terus ovarium sama testis itu dia dibahas di reproduksi. Nah, oke, jadi yang pertama kita mulai dulu hipotalamus. Mungkin kalian udah asing gitu karena sudah kalian lewatin di biomedik. Jadi hipotalamus itu dia sebenarnya masuk juga di bagian sistem neuro. Tapi di sini saya bahas saja bagian hormonnya. Untuk anatominya sedikit ya. Hipotalamus itu dia fungsinya untuk mengsekresi mengsekresi hormon, tapi hormonnya itu dia diibaratkan sebagai apa ya? Kayak bos dari perusahaan. Jadi kalau misalnya dari hipotalamus, hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar lain itu tidak bakalan bergerak. Jadi hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus itu tujuannya hanya untuk merilis atau meninhibit atau menghambat dari hormon-hormon lainnya. Jadi kalau dia suruh bekerja ya bekerja, kalau dia suruh berhenti ya berhenti, itu diatur sama hipotalamus. Selain itu dia juga menghasilkan hormon oksitosin sama vasopresin. Nah, sebenarnya ini hipotalamus berkaitan sama hipofisis. Tapi hipofisis yang bagian mana nanti bisa jelaskan di bagian hipofisis posterior. Jadi hipotalamus yang menghasilkan, nanti hipofisis bagian posterior itu yang menjadikan yang jadikan dia penampungan di tempat singgah begitu. Tapi nanti di hipofisis saya jelaskan. Oke, ingatlah hipotalamus itu. Kalau mau lihat posisinya itu dia ini, saya zoom saja. Ini nah, yang kecil-kecil ini bisa kasih coret-coret ini. Nih, itu hipotalamus kelihatan Ji. Kayaknya lebih jelas nanti di bagian sistem neuro kalau kalian mau lihat tempatnya. Nah, ini saya bilang berhubungan sama hipofisis. Ini dua-duanya hipofisis. Ada bagian anterior, ada bagian posterior. Jadi dihubungkan oleh infundibulum. Infundibulum. Terus selanjutnya organ kedua itu namanya glandula hipofisis. Jadi hipofisis pada umumnya terdiri atas dua bagian, ada bagian anterior, ini anterior, ada bagian posterior, dan nantinya dihubungkan oleh infundibulum ke hipotalamus. Nah, tadi saya kan bilang kalau hipotalamus itu berkaitan sama hipofisis. Hipofisis bagian mananya? Hipofisis posterior. Makanya namanya ini hipofisis anterior sama hipofisis posterior itu agak berbeda, Ki. Kenapa dinamakan adenohipofisis? Karena hipofisis anterior itu yang satu-satunya yang menghasilkan kelenjarnya sendiri. Sedangkan hipofisis posterior ini atau neurohipofisis itu dia dinamakan neurohipofisis karena dia berkaitan sama hipotalamus, jadi saling baku transfer kimal neuron melalui saraf gitu. Jadi neuron hipofisis itu atau hipofisis posterior dia tidak memproduksi hormonnya sendiri. Nah, ingat dia tidak produksi hormonnya sendiri, tapi dia menyimpan hormon dari hipotalamus. Nah, ini anatominya sendiri hafal-hafal misalnya karena jarang jadi notis. Berasal dari penonjolan atap embrionik, relative pouch, apalah itu dan sebagainya. Parts-partsnya juga lihat nih, pars tuberalis, intermedia, destas, jangan saja notis. Terus vaskularisasi juga ini sesuai dengan namanya tuh, di mana itu dalam anatomi arteri itu selalu pasti mirip dengan nama organnya. Ada arteri hypophysalis superior, ada arteri hypophysalis inferior. Dan ingat kalau dalam vaskularisasi itu yang selalu pasti ditanyakan itu dia cabang dari mana. Toh, ini kalau arteri yang dua ini hypophysalis superior sama inferior itu cabang dari carotis interna. Lokasinya sendiri mungkin bisa kalian buka atlasnya sendiri, cari-cari ini gambarnya. Ini superior. Inferior. Oke. Nah, hormon yang paling banyak menghasilkan
organ yang paling baik menghasilkan hormon itu dia glandula hipofisis. Karena ya tadi glandula hipofisis terbagi atas dua tuh, ada adeno atau hipofisis anterior sama posterior. Nah, ingat saya ulang lagi, satu-satunya yang menghasilkan hormonnya sendiri itu cuman adeno hipofisis atau hipofisis anterior. Hipofisis posterior cuman jadi tempat penampungan. Nah, yang dihasilkan oleh hipotalamus. Nah, ini agak banyak hormonnya dan wajib kalian hafal beserta fungsinya. Mungkin fungsinya tuh bakal banyak dibahas di bagian fisiologi. Cuman saya singgung-singgung misalnya sedikit. Kalau TSH itu dia kalian ingat jika kalau kan namanya thyroid stimulating hormone, berarti dia apa lagi nama lainnya tuh, merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormonnya tiroid. Nanti ada dibahas di selanjutnya. Terus kalau adenokortikotropik atau ACTH itu dia merangsang kelenjar adrenal untuk sekresikan glukokortikoid. Terus kalau GH sesuai sama hormon pertumbuhan, berarti dia mensekresikan hormon-hormon yang tujuannya untuk pertumbuhan. FSH, LH, prolaktin ini untuk kalau salah untuk apa ya? Air susu ibu. Oksitosin juga. Kalau vasopressin itu dia kadang ini juga yang kalau nggak salah paling sering notice kemarin, iya kah? ADH, vasopressin itu dia tujuannya untuk urinnya kalian, sehingga pembentukan mencegah perebutan urin yang dalam banyak urin jumlah banyak dalam ginjal. Terus ini hafal saja. Mungkin fisiologi lebih bahas lagi hormonnya. Terus yang ketiga ini ada glandula pineal. Glandula pineal itu dia tempatnya tuh agak di bagian mana ya? Dekat dengan diencephalon. Kalau dilihat dari samping, kalau dia dilihat dari belakang tuh dia berada pas di bagian tengahnya dari diencephalon. Masih terbayang gitu diencephalon yang mana? Itu di bagian belakangnya, di bagian belakang. Tapi gak jarang juga ditanyakan posisi. Mungkin bakalan sering ditanyakan itu hormon-hormon sama vaskularisasinya. Terus vaskularisasinya itu dia ini sebenarnya ada 3 arteri. Tapi saya lupa apa nama arterinya. Intinya arteri apa ya? Intinya dia cabang dari arteri cerebral posterior. Ini ya. Cuman saya singkat saja sebagai venalis. Terus venanya juga nanti bermuara ke vena cerebral. Makna ini lebih kehafalan. Nah, hormon yang satu-satunya dihasilkan oleh pineal itu hormon melatonin. Dan nantinya berpengaruh dalam siklus bangun tidurnya kalian sama bagaimana konsentrasinya kalian. Nah, hormon melatonin. Glandula pineal ini kecil sekali ke dia, weh. Memang itu hormon apa kelenjar kecil-kecil ki. Terus selanjutnya ini tiroidea. Ini nih yang sering disebut sebagai kelenjar gondok. Kalau kelenjar tiroid itu kalau kalian mau lihat kelenjar tiroidnya kalian tahu yang saya dengar ini, kalau misalnya kalian menelan itu kalian lihat di cermin, kalau saya bergerak gitu itu normal ji. Kalau misalnya kalian tidak bergerak itu kelenjarnya kalian, ya mungkin kemungkinan ada sesuatu yang terjadi di situ. Nah, apa yang namanya itu yang bergerak ini namanya ligament of Berry. Karena kan tiroid dia melekat pada larynx. Dia pas di bagian dari cartilago cricoidea. Kan di laring itu ada 6 cartilago ya kalau nggak salah. Itu. Terus hormon apa yang dihasilkan? Ini ada namanya tiroksin, T4, triiodothyronin, T3, dan calcitonin. Fungsinya itu, lupa saya taruh fungsinya di sini. Oleh itu tiroksin tuh tujuannya untuk hormon metabolisme. Makanya kalau orang kena penyakit gondok, itu bakalan metabolisme tubuhnya bakalan terganggu sekali. Terus ada triiodothyronin atau T3, itu dia tujuannya untuk pengaruhi distribusi air dan garam dalam tubuhnya kita. Terus kalau calcitonin dia tujuannya untuk memacu pengendapan kalsium di dalam tulang. Nah, T3, T4, dan calcitonin. Ingat hormon-hormonnya. Terus selanjutnya kembarannya di tiroid tapi versi di belakang. Jadi kalau tiroidnya kalian dibalik, itu kelihatan ini ada dua pasang, 2 atas, 2 bawah. Ini dua pasang, 2 bawah nih. Ini. Jadi ada 4 biji. Ada paratiroidea superior, paratiroidea inferior. Para kan ada di antara tiroid, berarti dia berada di antara tiroid. Hormon apa yang dihasilkan? Ya, hormon paratiroid. Hormon paratiroid sesuai dengan namanya. Fungsinya mirip-mirip dengan calcitonin, tapi dia yang mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan juga tulang.
Nah, paratiroid. Posisinya pasti di belakangnya tiroid. Untuk vaskularisasinya sendiri, pembuluhannya itu sama aja dengan tiroid dan paratiroid. Cuman kalau di paratiroid, dia lebih menggunakan arteri tiroides superior. Yang lainnya itu sama aja dipakai juga. Jadi tidak perlu jika ribet-ribet hafal, karena sesuai jadi orang organnya. Arteri tiroides superior, cabang dari carotis externa, tiroides inferior itu cabang dari arteri subclavia. Venanya juga sama aja namanya, tinggal bagi-bagi aja superior, media, inferior. Dia hafal juga muaranya kemana, sama inervasinya. Inervasi oleh simpatis ganglia simpatika superior, parasimpatis oleh nervus vagus. Oke. Nah, selanjutnya nih ada timus. Mungkin kalian pernah dengar timus apa pasnya kayaknya SMA ya. Pernah dinotis, ini sering dinotis dulu ini pasnya sekolah. Timus itu dia salah satu kelenjar pada sebelum kita dewasa pada bayi terutamanya. Jadi dia berkembang pada anak-anak karena tujuannya sebagai sistem kekebalan tubuh. Karena waktu bayi itu imunnya kita kan belum terbentuk sempurna, dia berpusat pada timus. Nah makanya seiring bertambahnya usia, sering bertambahnya usia kita kalau saya itu sampai sekitar berapa ya umur 18 sampai 20 itu sudah menghilang ini timus. Padahal sistem kekebalan tubuhnya kita atau sistem imunnya itu kita sudah terbentuk dan baik. Dia berada di antara mediastinum superior dan interior ini. Nah, dia pas-pas di tengah apa ya? Di bawahnya tiroid, tapi di atasnya sternum. Iya kah? Iya. Terus hormon yang dihasilkan timosina itu tujuannya untuk sistem kekebalan tubuh. Vaskularisasinya ada arteri todacika interna, arteri tiroid inferior. Ya hafal-hafal ini. Mirip-mirip namanya. Nggak mirip sih. Terus inervasi, nggak jam kok inervasi enggak. Terus ini selanjutnya ada glandula suprarenalis. Namanya saja supra atas renal, berarti dia yang berada pas di atas ginjal. Ada yang sebenarnya itu kalau dulu pernah dinotis sih suprarenalis dexa dan sinistra itu apa saja bedanya. Sebenarnya ada banyak, cuman yang kalau misalnya kalian nanti tuh apa namanya micro teaching terus kalian ditanyakan ini kalau di dalam apa namanya di dalam preparat itu paling kelihatan itu paling sini notice itu bagian endokrin itu yang ini glandula suprarenal karena kelihatan sekali ki. Jadi biasa ditanya itu apa perbedaannya Bang suprarenalis dexter sama sinistra? Ya karena banyak sebenarnya perbedaannya, bukan cuma bentuk tapi kalian notice aja bentuknya. Kalau bentuknya dok itu di bagian dexter dia seperti piramid, sedangkan suprarenalis sinistra dia bentuknya bilionaris begitu. Cuman kalau yang lainnya perbedaannya coba cari sendiri nih, karena seingatku agak banyak sih sedikit itu. Terus hormon yang dihasilkan itu ada 4, ada namanya kortisol, aldosteron, adrenalin, noradrenalin, sama DHEA. Kalau enggak salah kortisol itu untuk apa? Kenaikan kadar glukosa darah. Kalau salah nanti koreksi Mahaya kalau salah Kak, karena ini lebih ke fisiologi Ki. Aldosteron itu dia tujuannya apa? Tentang keseimbangan natrium dan reabsorpsi air enggak sih kalau pada ginjal? Ya tahu, aku lupa-lupa nih. Adrenalin itu dia apa ya? Seduh ya adrenalin. DHEA itu kalau tidak salah yang androgen, yang seksualitasnya kita, perempuan laki-laki. Saya sendiri nanti. Nah, intinya hormon yang dihasilkan itu sama suprarenalis jadi 4. Oke. Vaskularsinya juga sama jenis namanya suprarenalis juga superior, media, inferior. Cuman cabang-cabangnya yang berbeda, hafalannya juga ini. Cuman jarang sih di notice. Kalau vaskular saya tuh banyak main di mana ya? Di G sama kardio. Kalau di endokrin enggak terlalu sih. Oke, selesai. Itu yang tadi 3 yang pankreas, testis sama ovarium itu lebih dijelaskan di bagian sistem lain nah. Oke. Lanjut nih kayaknya Ais. Kalau ada mau ditanyakan, tanya saja lewat chat. Oke, kelihatan nih share screen kok.
Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Perkenalkan, saya Nur Syadrina, Asdos Anatomi Angkatan tahun 2021, dan sebagai PJ Special Sense. Nah, untuk kali ini saya mau jelaskan tentang Special Sense. Untuk materi yang saya bawakan ini, khususnya lebih ke banyak ke struktur, tambah sedikit fisiologis. Ini buat bekal kalian pelajari kalau kalian micro teaching. Jadi kalau nanti kalian micro teaching, jangan cuma jelaskan struktur toh, tapi tambah kok sedikit klinis-klinisnya. Kayak fungsinya ini buat apa, fungsinya ini buat apa. Biar lebih pro kok dilihat begitu ya sama dokter. Terus saranku untuk kalian belajar nanti written test dari pengalamanku kemarin dari 100 soal itu bisa sekali saya hitung jari. Dia tunjuk struktur A, dia tanyakan ini struktur apa. Mostly itu dia tunjuk struktur terus soalnya pantul. Kayak misal dia tunjuk struktur A, dia tanyakan kalau ada inflamasi di struktur ini apa namanya? Atau dia tanyakan apa operasi pengangkatan pada struktur ini, nama tindakannya apa. Jadi lebih ke klinis. Jadi kalau kalian belajar struktur, siapkan memang nih untuk kalian micro teaching. Sedangkan untuk written testnya, kalian belajar klinisnya. Nanti bakal saya kasih masuk juga sedikit klinis, tapi saya pakai PPT UGM. Kalau saya lagi jelaskan PPT UGM, nanti saya bakal kasih linknya, tapi jangan ada yang video, foto, ataupun record pas ku menjelaskan PPT UGM, nah, karena udah enak dilihat. Nanti sampai ke UGM-nya. Oke? Kedengaran gitu? Kenapa? Iya. Oh iya, oke. Lanjut, mulai mana? Jadi pas kalian jelaskan special sense, misal kalian masuk macro teaching terus dapat special sense, jelaskan special sense. Nah, kasih kok dulu pembuka. Kayak misal kalian dapat organ visual, kalian bilang nih, kalian sekarang bisa lihat ini warna putih dan tahu bisa lihat dinding ruangan ini warna putih dan tahu itu warna putih karena ditangkap sama nervus optikusnya terus sampai dipersepsikan di otak. Atau misal kalian dapat organ auditori, kalian bisa dengar saya bicara sekarang karena ditangkap sama nervus di telingaku terus masuk ke otak untuk dipersepsikan di korteks. Sama aja kayak olfaktorius, gustatori sama integumentum. Mulai ke organa visual. Berarti organ penglihatan. Nah, kalau kalian menjelaskan itu mulai saja dari organ eksternanya. Kalau dilihat dari sini, organ eksternanya jelaskan alis itu namanya supercilia, terus bulu mata itu namanya cilia, terus jelaskan ini palpebra superior, ini palpebra inferior. Oke. Terus kalau kalian buka kayak gini, kalian bakal temukan struktur yang namanya konjungtiva palpebra superior, konjungtiva palpebra inferior. Terus ada lapisan kayak lapisan transparan yang tutupi sklera, itu namanya konjungtiva bulbi. Oke. Terus tunjuk ini warna coklat, ini adalah iris, di tengahnya adalah pupil. Habis itu tunjuk juga yang bagian lubang-lubang ini namanya punctum lacrimal. Penonjolannya ini namanya papilla lacrimalis, tapi lubangnya itu namanya punctum lacrimal. Ini nanti fungsinya saya jelaskan di fungsi air mata. Lanjut, di palpebra ini, kalau kita potong, toh bakal ada kelenjar-kelenjar. Itu yang pertama ada kelenjar meibom. Ini adalah kelenjar sebasea yang hasilkan minyak. Terus ada kelenjar Sayce, dia juga hasilkan minyak. Minyaknya ini glandula Sayce, dia bermuara ke si silia. Jadi dia kasih nutrisi dan kasih lembab silianya kita.
Oke, sama Meiboom gland juga dia hasilkan minyak toh buat lapisan di mata itu sebenarnya ada lapisan air mata, tapi jangan terlalu dalam ke situ. Lapisan air mata salah satunya dibentuk sama minyak yang dihasilkan sama Meiboom gland. Untuk apa? Supaya matanya tidak gampang kering, jadi tidak gampang keluar airnya karena ada minyak yang lapisi. Terus ada glandula mole atau gland of mole, ini dia adalah kelenjar keringat. Nah, kalau kalian lihat dari strukturnya, si glandula meiboom ini lebih profunda dan glandula Zeiss dan mole dia lebih superficial. Nanti saya kasih lihat klinisnya apa. Nah, lanjut ke air mata, fisiologinya air mata. Nah, jadi tadi aku bilang punctum lacrimal, nah ini superior dan inferior. Nah, air mata itu dihasilkan sama apa? Sama glandula lacrimal. Glandula lacrimal itu terbagi dua, ada yang pars orbital, ini yang bagian atas, dan ada yang pars palpebra. Oke? Nah, si glandula lacrimal sama pars orbital sama pars palpebra nanti air matanya itu bakal keluar melalui ductus excretoriusnya glandula lacrimal. Habis itu dia bakal ke bagian bulbus oculi, nanti dia menumpuk ke sini terus keluar air mata. Tapi selain dia keluar lewat sini atau lewat manapun itu, dia bakal masuk ke punctum lacrimal. Punctum lacrimal ini tembusnya kemana? Dia tembusnya ke canaliculi lacrimal yang ini. Habis itu dia masuk ke saccus lacrimalis dan masuk ke ductus nasolacrimal, which is ini masuk di hidung. Jadi makanya kalau orang nangis itu biasa sambil beringus karena memang ada hubungan antara mata sama hidung. Oke, masuk ke tiga fibrosa. Oke, terus habis itu ada kenapa? Oh, kelihatan? Iya, kelihatan, Kak. Oke. Nah, tadi tiga lapisan, nah, tunica fibrosa, vasculosa, sama nervosa. Nah, fibrosa ini yang paling superficial, terus ini yang media, dan ini yang profunda. Yang superficial itu fungsinya untuk melindungi. Jadi, yang tunica fibrosa itu dua struktur, namanya sklera sama kornea. Oke? Kalau vaskulosa, dia fungsinya untuk nourish atau menutrisi struktur-struktur di mata. Itu yang pertama ada lapisan koroid. Ini lapisan tengah koroid. Itu isinya lapisan yang paling banyak pembuluh darahnya. Jadi dia yang bawa nutrisi, bawa oksigen ke struktur-struktur di mata. Terus sambungannya koroid itu ada corpus ciliaris. Nah, yang ini corpus ciliaris. Habis itu sambungannya lagi ada iris. Oke? Nah, iris ini nanti dia bakal membentuk lubang yang kita sebut sebagai pupil. Habis itu masuk ke tunica nervosa, itu lapisan paling profunda sebagai namanya adalah retina. Jadi dia yang menerima cahaya. Di tunica nervosa atau di retina itu ada yang namanya discus opticus. Discus opticus itu tempat masuknya nervus opticus. Jadi dia blind spot dari retina. Kemudian ada yang disebut sebagai fovea centralis. Di situ tempat yang paling jelas ada bisa tervisualisasi cahaya karena di situ banyak rod dan cone cell. Oke.
Lanjut, ini lebih jelasnya kita lihat di sini. Jadi yang bagian paling luar ini sklera. Oke. Dia lanjut, ini adalah kornea. Kornea itu harus jernih. Karena cahaya bakal lewat depan sini toh. Habis itu lapisan kedua ada koroid. Terus ada corpus ciliaris. Nah, di corpus ciliaris ini terbagi jadi beberapa bagian. Ada musculus ciliaris dan ada processus ciliaris. Kalau musculus ciliaris itu dia fungsinya dia ikat ini sih ligamentum suspensorium. Yang ini yang tali-tali ini ligamentum suspensorium atau namanya zonula ciliaris. Dan zonula ciliaris ini berhubungan sama si lensa kristalina. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengatur akomodasi. Jadi dia berkontraksi dan berelaksasi untuk atur akomodasinya si lensa kristalin. Jadi kalau misal lensanya ini kalau misal kita mau lensanya harus kalau kita mendekati lens dia itu kontraksi dari silia yang di. Jadi kalau dia mau bagaimana saya menjelaskannya ini. Kalau misal musculus ciliarisnya itu kontraksi, ingat misalnya kontraksinya itu ke arah dalam. Jadi kalau musculus ciliarisnya itu kontraksi, dia bakal bikin zonula ciliarisnya itu loose atau melonggar ki. Jadi mengakibatkan si lensa kristalinanya membesar atau menggembung. Sedangkan kalau dia relaksasi, dia bakal membesar toh. Akhirnya zonula ciliarisnya menegang, dia tarik itu sih lensa kristalina dan lensa kristalinanya menipis. Kayak gitu nah. Oke. Terus yang ketiga itu selain corpus ciliaris ada juga iris. Nah, di iris juga ada dua otot di situ. Namanya sphincter pupillae sama dilator pupillae. Ini sphincter pupillae sama dilator pupillae. Sphincter pupillae, nah dari namanya saja dia bikin konstriksi pupil. Dan dia diinervasi parasimpatis oleh nervus oculomotorius. Sama tadi musculus ciliaris, dia diinervasi parasimpatis sama nervus oculomotorius. Yang beda sendiri itu untuk muscle intrinsik adalah dilator pupillae. Dia bikin pupil dilatasi dan dia adalah aktivitas simpatis oleh torakal 1. Oke, torakal 1. Jadi yang bikin konstriksi pupil itu adalah sphincter pupillae, yang bikin dilatasi itu adalah dilator pupillae. Oke. Lanjut ke bagian 3 itu nervosa adalah retina. Sudah saya tadi jelaskan ada fovea centralis, terus ada discus opticus di bagian sini. Dan ini adalah corpus vitreum. Jadi kalau kalian bilang corpus vitreum, jelaskan nih corpus vitreus itu yang ambil part paling besar di mata, dia ambil sampai 2/3 bagian. Dia yang bikin bola mata itu bentuknya compact dan bisa bentuk bulat kayak begitu. Oke, lanjut ke otot ekstrinsik mata. Intinya itu ada 4 rectus dan 2 obliquus. Jadi ada rectus superior, medial, inferior, dan lateral. Fungsinya sama-sama namanya kalau si rectus. Langsung ke sini nah. Kalau musculus obliquus superior itu fungsinya abduksi dan depresi. Kalau obliquus inferior fungsinya abduksi dan elevasi. Jadi
terbalik Ki. Kalau oblikus superior dia ke abduksi tapi bikin ke bawah, sedangkan oblikus inferior dia bikin abduksi tapi ke atas. Oke. Untuk inervasinya kalian ingat nih saja ini LR6SO43. LR6 berarti yang rectus lateral itu diinervasi sama nervus cranialis 6 atau abducens, dan nervus superior obliquus itu diinervasi oleh nervus cranialis 4 atau trochlearis, dan sisanya itu nervus 3 atau nervus oculomotorius. Nah, ini nanti ada juga klinisnya yang di salah satu penyakitnya itu adalah strabismus. Kalau ada satu kelemahan pada salah satu sisi ototnya. Kenapa bisa mata tak kita di tengah dan tidak kelihatan aneh? Karena semuanya ini saling tarik-menarik, makanya bisa di tengah. Kalau misal ada kelemahan pada satu sisi, pasti dia bakal mengarah ke arah otot yang lemah. Atau misal ada kelemahan atau ada masalah pada nervus yang menginervasi ototnya, pasti akan mengarah ke otot yang bermasalah. Kayak gitu nah. Oke, terus ini pathway-nya. Jadi kalau kalian lihat ini dari mata kanan dan mata kiri, itu diambil dari medial sama lateral, dan beda pathway-nya medial sama lateral. Kalau kalian perhatikan ini yang medial, dia bakal menyilang. Kan ini nervus opticus toh, dia menyilang di chiasma opticum. Nah, di chiasma opticum, setelah dari chiasma opticum, dia berubah nama jadi tractus opticus. Tractus opticus nanti bakal ke nucleus geniculatum lateral di medula. Dari nucleus geniculatum lateral, dia bakal berubah nama lagi jadi radiatio optica, terus dia menuju ke cortex primer dari visual. Korte area Brodmann berapa kalau visual primer? Ada yang tahu? Area Brodmann? Cari nanti area Brodmann berapa? Itu untuk korteks visual primer. Oke. Nah, sekarang masuk Mak ke klinisnya. Boleh dimatikan ininya? Atau di terakhir Pak Di baru klinis biar nyambung semua videonya. Apa gimana? Matikan recordnya. Oh iya Kak. Oh iya. Maka nyamannya bagaimana Kak? Kenapa? Kalau Kakak nyamannya bagaimana Kak? Apakah disatukan di akhir atau bagaimana? Satukan di akhir nih Pale, biar gampang nggak potong-potong. Oh iya, baik Kak. Oke? Oke. Sekarang saya lanjut ke organa auditori. Nah, kalau organa auditori, kalian jelaskan di awal itu terbagi jadi 3 bagian, auris eksterna, auris media, sama auris interna. Untuk auris eksterna itu yang masuk bagiannya adalah auricula sama meatus acousticus externa. Kalau auris media itu yang masuk bagiannya adalah membran timpani, terus ossicula auditiva, terus tuba eustasii, sama musculus auditiva, dan nanti 2 musculus auditiva. Terus yang masuk auris interna itu jelaskan ada cochlea, sama ada canalis semicircularis, dan ada vestibulum dan nervusnya. Oke, sekarang kita masuk ke auris eksterna. Kalau auris eksterna kalian jelaskan di preparat nanti ada helix, ada antihelix, terus ada tragus, ada antitragus, ada crus helix, ada crura antihelix karena 2, dan ini adalah lobulus auricula, tempat pakai anting gitu. Terus meatus acousticus externus itu terbagi jadi
dua bagian. Ada sepertiga anterior dan 2/3 posterior. Nah, sepertiga anteriornya ini dibentuk sama kartilago. Terus 2/3 posteriornya ini dibentuk sama tulang keras. Nah, di bagian kulit dari sepertiga anterior itu ada glandula seruminosanya, terus ada glandula sebaceanya. Glandula sebaceanya jelaskan untuk melembabkan kulit sekitar, terus glandula seruminosanya itu untuk hasilkan serumen. Serumen fungsinya apa? Untuk tangkap partikel-partikel asing udara yang masuk supaya tidak bisa lukai ini sih membran timpani. Terus jelaskan juga kalau si auricula itu fungsinya untuk mengumpulkan udara, getaran udara. Nanti kan kalau ada getaran udara masuk ke meatus acusticus, dia akan menggetarkan si membran timpani. Kita masuk ke membran timpani. Di membran timpani itu yang kalian jelaskan itu ada pars flaccid dan pars tensanya. Nah, ini ada yang menonjol, ini adalah proyeksi dari, kalian lihat gambar yang ini proyeksinya dari manubrium malei. Jadi ini part of os malleus. Ini manubrium malei. Ujungnya ini namanya umbo. Oke. Oke, terus di ossicula auditiva itu kan ada 3 ya. Yang pertama ada malleus, incus, stapes. Jadi ingat saja malleus, incus, stapes. Yang melekat langsung sama membran timpani itu adalah malleus. Ini. Terus habis itu incus, terus ke stapes. Stapes nanti dia bakal berhubungan ke sini. Ini namanya fenestra vestibuli. Jadi basis stapes yang ini itu bakal berhubungan ke fenestra vestibuli di koklea. Yang ini. Ini gambarnya. Jadi ini stapes, dia bakal ke fenestra vestibuli. Nanti kalau misal dia digetarkan toh masuk ke meatus acusticus externus, dia getarkan si membran timpani, dia getarkan juga ossicula auditiva. Misal terlalu tinggi amplitudonya, dia bakal punya mekanisme pertahanan. Si ossicula auditiva ini punya mekanisme pertahanan dengan adanya otot ini sama ini. Dia fungsinya apa? Meredam getaran dari ossicula auditiva. Yang ini namanya musculus tensor timpani. Jadi dia hubungkan antara manubrium malleus ke dinding dari ini tuba auditiva, nah. Dinding dari tuba auditiva. Sedangkan ini namanya musculus stapedius. Dia hubungkan antara stapes, tepatnya di bagian kolum stapes, ke posterior dari cavum timpani. Jadi kalau misal amplitudonya terlalu tinggi, dia bakal redam getarannya supaya tidak terlalu tinggi intensitas getarannya. Oke. Terus selain ossicula auditiva dan musculus auditiva, ada juga tuba auditiva. Ini tuba auditiva hubungkan apa? Hubungkan antara cavum timpani atau auris media dengan nasofaring. Nah, kalian jelaskan lagi klinisnya yang sering sekali diulang-ulang. Klinisnya itu kalau di pesawat terus mulai meninggi tekanan di auris mediamu, solusinya adalah dengan mengunyah. Karena memang ada hubungan antara telinga sama si nasofaring. Nasofaring kan berhubungan sama orofaring. Orofaring nanti ke cavum oris. Jadi kalau kalian mengunyah, tekanan udara di telinga itu bisa berkurang melalui gerakan mengunyah itu. Oke. Nah, tadi saya lanjut yang kalau digetarkan masuk ke malleus incus stapes, dia bakal ketuk ini sih fenestra vestibuli. Dia tembus kemana? Dia tembus ke skala vestibuli. Ini skala vestibuli. Terus getarannya tuh dia bakal gini, ting 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 ting. Ini ke helikotrema. Helikotrema itu ujungnya yang
hubungkan antara skala vestibuli sama skala timpani. Jadi kalau di Helicotrema dia berubah nama jadi skala timpani. Yang ini adalah skala timpani. Yang ini adalah skala timpani. Terus yang ini yang apa namanya? Ini namanya skala media yang warna biru. Oke, jadi saya kasih lihat lebih jelas. Nah, jadi ini dia ketuk di sini dia masuk ke skala vestibuli. Terus di sini mulai jadi namanya skala timpani. Ujungnya skala timpani itu namanya fenestra cochlearis. Yang mana di sini? Yang ini. Jadi tadi masuk di sini toh, terus tek 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 keluar ke fenestra vestibuli melalui skala vestibuli. Jadi kalau dipotong lagi, yang ini adalah skala media. Nah, skala media. Jelasnya bagaimana caranya dia bisa hantarkan udara. Jadi ini tadi skala vestibuli, ini skala media atau ductus cochlearis, ini skala timpani. Isinya skala vestibuli itu adalah perilimf. Kalau ini isinya adalah endolimf. Nah, kalau ada udara, ada getaran dari tadi si basis stapes, dia bakal getarkan perilimf yang ada di skala vestibuli. Terus dia tembus ke skala timpani. Nah, dia juga getarkan perilimf yang ada di skala timpani yang bikin basilar membrannya itu bergetar. Terus di sini ada hair cell. Di organ of Corti itu ada hair cell yang ubah impuls getaran jadi listrik dan akhirnya bisa ditangkap sama nervus cochlearis. Jadi kayak gitu. Oke. Terus pathway-nya itu begini. Jadi dari ditangkap sama nervus cochlearis, dia bakal masuk ke nukleus cochlear di medula. Habis itu dia naik ke pons di lemniscus lateral. Habis itu di colliculus inferior, terus di nukleus geniculatum medial dan ke cortex auditory. Nanti cari cortex auditory primer itu area Brodmann berapa. Oke. Nah, itu untuk pendengaran. Bagaimana? Jadi kalau kalian jelaskannya tambah sedikit fisiologinya. Kalau ditanya apa organ sensoris di auditory itu organ of Corti. Lanjut, kalau misal organ keseimbangan itu apa yang kalian jelaskan? Apa kalau ditanya apa bedanya kanalis semicircularis sama vestibulum yang isinya utriculus sama sacculus? Bedanya adalah kalau kanalis semicircularis itu fungsinya untuk rotational movement. Kalau utriculus sama sacculus itu dia untuk deteksi head position sama linear movement. Oke, jadi kalau kalian jelaskan kanalis semicircularis anterior, posterior, sama lateral, bisa kalian tambahkan sedikit sama fisiologisnya ini. Berarti kanalis semicircularis anterior itu buat deteksi gerakan kepala yang ke atas dan ke bawah. Kalau yang lateral berarti yang hadap kanan, hadap kiri. Dan yang posterior berarti yang miring kanan sama miring kiri. Terus ini utriculus sama sacculus. Kalau utriculus itu dia normally dia pas horizontal dan sacculus itu vertikal. Jadi mereka baru terstimulasi sinyalnya kalau utriculusnya itu dalam posisi vertikal dan sacculusnya itu dalam posisi kenapa? Posisi vertikal. Kok dua-duanya vertikal? Intinya kebalikannya. Jadi kalau utriculus pas dia terbawa impuls sinyalnya itu pas dia posisi vertikal, kalau sacculus pas dia posisi horizontal. Oke. Oke, selesai untuk
untuk apa? Auditori. Lanjut ke organa olfaktoria. Nah, organa olfaktoria sebenarnya kalau lebih ke struktur hidung itu kalian pelajari di respirasi. Yang saya jelaskan di SS itu cuma gimana pathway-nya. Jadi yang penting di SS itu untuk olfaktoria adalah 3 struktur ini. Villi olfactorius, bulbus olfactorius, sama tractus olfactorius. Jadi ini si villi olfactorius, dia masuk melalui cribriform plate. Yang di sini toh ini namanya cribriform plate. Terus pas ditangkap nih sensorisnya, dia bakal ke bulbus olfactorius, terus ke tractus olfactorius. Nah, dari tractus olfactorius, dia bakal terbagi jadi 2. Ada yang stria olfaktori lateral, ada yang stria olfaktori medial. Pertama kita ke medial. Medial ini kenapa arahnya tidak jelas di sini? Karena dia medial fungsinya buat otonom. Jadi kalau kalian misal lihat mangga muda dan tiba-tiba salivanya kalian keluar banyak, kalau kalian cium mangga muda toh baunya, terus tiba-tiba salivanya kalian keluar banyak, itu karena stria olfaktori medial ini. Jadi dia inervasi otonom saliva untuk keluarkan lebih banyak kalau lagi cium bau sesuatu. Atau kalian cium bau makanan yang harum sekali terus tiba-tiba kalian lapar, itu karena ada sistem otonom ini yang tembus nanti ke gaster. Sedangkan yang lateralnya itu dia menuju ke beberapa tempat. Yang pertama ke korteks olfaktori primer, itu ada uncus, di uncus, terus dia ke amigdala buat memorinya, yang kalian sering kalau misal cium bau tertentu, itu pasti ada kok ingat bau orang yang baunya kayak sama kayak begini, atau ada kok ingat momen di bau kayak begitu, itu karena berhubungan sama amigdala memorinya. Terus ini korteks entorhinal itu untuk asosiasi dari olfaktori. Itu yang penting untuk organa olfaktori. Lanjut ke organa gustatori atau organ pengecap. Jadi yang paling penting di sini tuh bedakan nih. Pertama jelaskan dulu apex, corpus sama radix. Terus jelaskan kalau corpus itu di 2/3 anterior, terus radix itu 1/3 posterior. Dipisahkan sama apa? Dipisahkan sama sulcus terminalis. Di tengahnya sulcus terminalis itu ada si foramen cecum. Terus di bagian radixnya ini banyak tonsila lingualis, terus ada juga tonsila palatina. Terus jelaskan juga papila-papilanya. Yang bagian belakang ini yang bentuk V, ini namanya papila circumvallata. Jelaskan nih kalau fungiformis itu yang menyebar, kalau filiformis itu yang di bagian lateral, dan sebagainya. Terus kalau kalian mau jelaskan asam, manis, rasa-rasa, jelaskan nih, tapi tambahkan di belakangnya kalau di latest penelitian itu sebenarnya semuanya terbagi rata, jadi tidak ada pahit itu di belakang, cuma lebih dominan pahit di belakang kayak gitu. Tapi mau bisa semua kita rasa-rasa di bagian lidah manapun. Oke. Lanjut ke gustatory pathway-nya. Ingat yang inervasi di 2/3 anterior itu adalah nervus facialis. Terus yang inervasi 1/3 posterior itu adalah nervus glossopharyngeus. Terus di bagian epiglotis, kan belakang lidah tuh ada epiglotis, terus ada nasofaring, itu diinervasi sama nervus vagus. Nah, tiga-tiganya ini dia bakal masuk ke nukleus solitari namanya. Di medula oblongata, habis itu ke talamus, dari talamus dia bakal ke cortex gustatorius. Nanti cari di diktat di mana itu, gyrus apa itu cortex gustatorius. Oke? Lanjut, organa integumentum, itu sebenarnya ini paling
tidak pernah dipraktikumkan pas biomedik juga nggak dipraktikumkan, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan. Di kulit itu intinya dia terbagi jadi 3 bagian, epidermis, dermis, sama hipodermis atau subkutan. Nah, di epidermis itu kalau kalian mau jelaskan nanti, jelaskan nih ada 5 layer. Yang pertama ada stratum corneum, ini yang paling sering mengelupas. Terus ada stratum lucideum, granulosum, spinosum, dan basal. Tambahkan di basal, stratum basal itu ada yang namanya sel melanosit. Melanosit itu untuk hasilkan pigmen. Pigmennya bukan cuma buat kasih warna di kulitnya kita, tapi juga buat lindungi kulitnya kita dari sinar UV. Oke. Terus di dermis itu bilang nih terbagi 2, jadi papillary layer sama reticular layer. Di situ ada banyak kapiler-kapiler, ada arteri, ada vena. Terus ada juga folikel rambut, di mana di folikel rambut ini ada tempat bermuaranya juga sih glandula sebasea. Jadi kalau glandula sebasea itu pasti ada di pinggir-pinggirnya folikel rambut. Terus ada juga kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Habis itu di dermis juga ada free nerve ending sama reseptor sensoris yang lain. Yang ini free nerve ending, yang nervus saja atau begini. Kalau yang ada bentuk-bentuk kayak begini, ini reseptor-reseptor lain kayak Meissner, Pacinian, Merkel discus, Ruffini, dan ini fungsi-fungsinya. Kalian bisa lihat saja di sini. Terus habis itu di lapisan ketiga ada hipodermis, itu isinya adalah jaringan lemak, dan di situ juga ada pembuluh darah dan nervus. Terus jelaskan juga kalau fungsinya tadi si glandula sebasea itu untuk melembabkan kulit. Terus jelaskan nih juga kalau fungsinya kelenjar apokrin dan kelenjar ekrin itu untuk mengatur temperatur atau suhu di kulitnya kita, kayak gitu. Terus ini pathway-nya, jadi pas ada stimulus bakal ditangkap sama reseptor dari kulit. Habis itu karena ini sensoris ya, berarti dia bakal masuk ke kolumna dorsalis. Di kolumna dorsalis dia bakal naik ke medula. Di medula dia akan ke lemniscus medial. Habis itu naik ke talamus dan ke cortex sensoris. Cari cortex sensoris primer itu di gyrus apa? Di sini jelas sekali ini gyrus apa. Oke, selesai untuk strukturnya. Jadi kalau kalian nanti jelaskan micro teaching-nya, jelaskan strukturnya kayak begitu, Mbak. Ada yang mau ditanyakan? Untuk struktur-struktur ini. Kalau enggak, saya lanjut ke klinisnya. Boleh dimatikan record.